Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Masita Saniapon dari program studi Bisnis Digital semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha toko buah impor yang bernama My Fruit, guna untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk itu kita langsung lanjut saja kepada pembahasannya. Sebelum memulai ke pembahasan, di sini ada hal-hal yang perlu kita bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua aspek umum dan organisasi, yang ketiga aspek pemasaran, kemudian ada aspek teknik dan operasi. Aspek teknis dan operasi, kemudian ada aspek keuangan, dan yang terakhir adalah aspek ekonomi dan sosial. Tidak lupa juga ada kesimpulan dan saran yang akan saya sampaikan di akhir video ini. Untuk itu kita langsung masuk saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini yang melatar belakangi proposal ini adalah di mana perekonomian negara Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang mengembirakan bagi para pelaku usaha dan masyarakat, terutama di sektor pertanian. Kondisi tersebut sangat dirasakan oleh para petani. Biaya operasional yang tidak sebanding dengan harga jual hasil pertanian membuat lesu sektor ini. Terlebih ketika pemerintah menetapkan kebijakan impor untuk beberapa komoditas pertanian yang kualitas dan harganya jauh lebih murah dari hasil pertanian masyarakat Indonesia. Bagi para pelaku usaha, kondisi yang perlu diperhatikan adalah mengenai bagaimana daya pembeli masyarakat di sekitar sehingga bisa memunculkan permintaan dari beberapa penawaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang berikutnya ada gambaran umum potensi usaha. Kalau kita cermati secara detail mengenai kondisi perekonomian negara yang kurang stabil, maka apabila kita memposisikan diri sebagai pelaku usaha, maka yang akan terlintas pertama kali di benak kita adalah mengenai bagaimana menciptakan sebuah unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai tempat untuk melakukan investasi. Pemikiran yang kedua adalah dengan modal yang pas-pasan. Produk apa yang akan kita produksi sehingga memunculkan permintaan pasar dan dapat memberikan keuntungan bagi kita. Yang berikutnya ada gambaran umum industri. Dengan mengacu terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah pada arus impor beberapa komoditas hasil pertanian, tentunya akan memberikan peluang bagi pemilik modal untuk membidik pasar yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama dalam bidang pertanian. Persaingan dalam usaha penjualan buah memang sudah kompetitif. Banyak sekali kita jumpai beberapa toko buah, baik skala besar maupun skala kecil, baik itu dilakukan di toko, kios, outlet, atau tempat penjualan lain seperti di pasar, swalayan, maupun pusat perbelanjaan modern seperti mall dan lain-lain. Untuk dapat bersaing dalam usaha yang bersangkutan, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemilihan segmen yang tepat, potensi, dan belum banyak digarap oleh pihak lain. Kemudian menawarkan beberapa keunggulan dan nilai lebih bagi konsumen yang menjadi segmen usaha kita. Selanjutnya kita bahas kepada pembahasan kedua, yaitu aspek umum dan organisasi. Di sini aspek umumnya yaitu nama unit usaha. Unit usaha ini diberi nama My Fruit dikarenakan bergerak dalam usaha dagang jumlah buah segar dan usaha dengan penjualan buah segar dengan kualitas yang baik yang berasal dari impor maupun penyortiran terhadap buah lokal yang memiliki kualitas yang baik.
Dapat teman-teman lihat di sini nama organisasinya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa toko buah My Fruit. Jenis organisasinya PT yang melakukan penjualan buah impor. Kemudian pemiliknya ada 3 orang, yaitu Amelia Karista, Yulita Erlina Lanta Nuraini, dan Nangronggo Sasmito Riyani. Dan beralamat di Jalan Borobudur nomor 21 Malang. Nomor teleponnya bisa teman-teman lihat sendiri pada slide yang ada. Kemudian legalitas usaha. Legalitas usaha sudah jelas, kami mempunyai badan usaha ini atau bisnis ini sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari, karena unit usaha ini skalanya adalah impor. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum, yang pertama adalah badan hukum. Usaha ini yaitu berupa PT, karena usaha yang kami lakukan sifatnya merupakan usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besarnya in-bank dari masing-masing pemodal, di mana seluruh aktivitas yang diambil dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab PT. Yang kedua, kami ada tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian kami juga ada NPWP, izin domisili dan IMB, izin membangun. Kemudian kami juga ada bukti diri. Lalu yang berikutnya ada organisasi. Sebagaimana teman-teman lihat di slide ini, ada bagan organisasi. Kita tahu bahwa setiap organisasi pasti ada bagannya atau ada strukturnya. Nah, di sini tingkat jabatannya, pimpinannya adalah CEO, kemudian ada manajer dan kepala bagian, yaitu ada manajer pemasaran, ada keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Kemudian kami juga mempunyai karyawan dan tentunya ada security guna keamanan di dalam usaha kami. Next, untuk personalia. Personalia di sini kan punya 2, kebutuhan tenaga kerja dan tingkat balas jasa. Jadi kami dalam menjalankan usaha toko buah membutuhkan kurang lebih 30 tenaga kerja dengan rincian sebagai berikut. Pimpinan 1 orang, manajer 4 orang, 1 kepala bagian pelayanan toko 10 orang, 1 kepala bagian pergudangan, karyawan bagian pergudangan 2 orang, driver 3 orang, cleaning service 2, satpam 2, tukang parkir 2, dan tenaga serabutan 2 orang. Untuk tingkat balas jasanya, kami memberikan gaji, jenjang karir, training, bonus prestasi, dan bingkisan THR ketika menjelang hari raya atau hari-hari besar umat beragama. Next, kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu aspek pemasaran. Di sini aspek pemasaran yang pertama, kita memiliki segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi yang menjadi segmen dari usaha toko buah adalah segmen menengah ke atas. Targetingnya merupakan target market adalah ibu rumah tangga, eksekutif muda, dan rentail buah. Kemudian ada positioning, kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai toko buah impor terlengkap, nyaman, menjual buah berkualitas dengan harga yang pas atau harga yang ekonomis. Kemudian ada permintaan dan penawaran. Sudah pasti kami yang pertama perkembangan saat ini, kemudian prospek permintaan di masa yang akan datang. Dapat teman-teman lihat nanti di proposal yang telah kami masukkan. Di situ tertulis jelas
mengenai ancangan-ancangan kami ke depannya. Kemudian yang berikutnya ada analisis kelayakan pasar. Dapat teman-teman lihat pada tabel yang ada di slide itu, kami menduduki status layak. Kenapa? Dari teman-teman lihat di tabel itu bahwa kriteria penilaian kami ada pada titik 75. Itu kami dapatkan dari total bobot yang 2 di bawah, 2 ditambah dengan 18, kami lemahnya cuma 2, ada di mutu produk peraturan, itu kami hanya 1 itu saja yang kami lemah di situ. Kemudian sedangnya ada 18 poin. Untuk kuatnya kami mendapat 40 poin. Dan sangat kuat kami mendapat 2 poin, yaitu di kami mendapat 15 poin, yaitu pada teknologi dan mode atau tren. Dari total bobot, kelayakan usaha didapatkan dari total bobot dibagi dengan jumlah item yang dinilai. Total bobot yang kami dapatkan adalah 75, dengan jumlah item yang dinilai ada 20 item. 75 dibagi 20, hasilnya adalah 3,75, di mana teman-teman dapat lihat di slide bahwa 3,75 itu berada pada kondisi layak. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,75, maka usaha toko buah impor dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada range 3,41 sampai 4,20. Kemudian dari analisis persaingan. Analisis persaingan ini di sini kami dapat membandingkan usaha dengan usaha lain yang sejenis dengan faktor persaingan. Dan yang kedua, kami juga membandingkan tingkat kepuasan dari masing-masing faktor. Untuk membandingkan itu dapat teman-teman lihat di tabel matriks analisis tingkat persaingan ini, di mana jumlah persaingan kami itu saingannya ketat dengan swalayan. Tapi kekuatan relatif dari toko kami masih menduduki tingkat teratas. Kemudian kami juga ada program pemasaran, yaitu yang pertama tingkat pelayanan, kemudian penetapan harga, kegiatan promosi, dan kegiatan distribusi. Untuk berikutnya aspek teknis dan operasi. Yang pertama ada rencangan pengembangan. Rencangan pengembangan itu kami dimulai dengan evaluasi lokasi, di mana toko buah impor ada di Jalan Borobudur nomor 21 Malang. Kemudian sarana dan sarananya kami memanfaatkan maintenance teller, AC, troli, toilet, meja kursi, ruang tunggu, tempat parkir kendaraan, dan lain-lain. Itu sarana kami yang menunjang kegiatan usaha kami. Kemudian prasarananya kami menggunakan gedung seluas 1.500 meter kubik untuk toko. Lalu kami juga ada tenaga ahli dan tenaga biasa. Untuk menunjang kelancaran usaha toko kami, ada tenaga ahli pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia, serta teknis sarana dan prasarana pendukung usaha. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah wiraniaga, tenaga serabutan atau kurir, dan bagian cleaning service. Kemudian kami juga ada bahan-bahan utama. Lalu kami ada jadwal pelaksanaan untuk merencanakan ke depannya jadwal kita itu seperti apa. Kemudian kami juga ada yang namanya bangunan dan tata letak, di mana toko buah impor akan didirikan di atas tanah seluas 1.500 meter kubik, di mana luas tanah untuk mendirikan bangunan toko
Untuk tempat parkir, tempat luas bangunan toko dengan 2 lantai. Kemudian bentuk bangunan berupa ruangan lantai 2, tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai tempat berjualan, tempat parkir, kafe buah, lobi, ruang informasi, dan penitipan, serta ada juga yang namanya toilet. Untuk berikutnya aspek keuangan. Untuk lebih jelasnya, dapat teman-teman lihat di proposal yang telah saya masukkan. Di situ sangat mendetail sekali. Jadi saya hanya saya akan mengulangi. Jadi di aspek keuangan di proposal itu ada sangat mendetail sekali, di mana pada kesempatan kali ini saya hanya menggambarkan garis-garis besarnya saja. Yang pertama, kebutuhan dana investasi. Kami mempunyai investasi harga tetap sampai saat ini mencapai 10.400.000. Untuk biaya praoperasinya kami mencapai 800.084.600.000 yang digunakan untuk proses pembelian tanah dan mendirikan bangunan. Kami membutuhkan modal kerja itu sebesar 305 juta. Total kebutuhan dana investasi kami mencapai 1,2 M. Rencana pembelanjaan dan sumber daya dapat teman-teman lihat sendiri. Modal kami sendiri itu sekitar 1 M. Kemudian pinjaman bank kami meminjam sekitar 500 juta. Kemudian rencana kebutuhan dana. Di situ dapat teman lihat ada aspek tetapnya, aktivitas lancar, total semuanya dari aset tetap dan aktivitas lancar itu kami mendapatkan 1.189.600.000 rupiah. Nanti dapat teman-teman lihat di proposal kami, itu sudah secara mendetail sekali kami merancangnya. Anggaran-anggaran kami itu diperuntukkan untuk apa saja. Next, yang berikutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada penambahan devisa. Adanya investasi di dalam usaha toko buah impor membawa dampak terhadap devisa negara Indonesia melalui bea cukai pajak barang impor. Pendapatan pemerintah meningkat melalui pajak penghasilan yang harus dibayar oleh toko buah fruit. Kemudian yang berikutnya ada penyerapan tenaga kerja. Usaha buah impor memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 27 orang dan memperkecil angka pengangguran di masyarakat. Yang ketiga, dampak terhadap masyarakat. Dampaknya itu adalah adanya peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para karyawan. Yang kedua, adanya lowongan lapangan pekerjaan baru, dan yang terakhir adalah peningkatan gizi masyarakat melalui konsumsi buah dengan kualitas yang bagus. Dan yang terakhir ada dampak terhadap industri lain. Yang pertama, dampaknya itu bagi usaha yang sejenis tentunya akan berdampak pada meningkatnya persaingan. Dan yang kedua, bagi petani buah lokal akan berupaya untuk meningkatkan kualitas produksinya. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi telah saya bahas, dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata usaha toko buah mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Terlebih ketika ada dukungan dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengarah pada pemanfaatan sektor impor. Dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi buah-buahan segar sebagai makanan penambah vitamin guna menjaga kesehatan serta tingkat persaingan yang belum terlalu kompetitif. Maka kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dijadikan peluang usaha. Peluang tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini.
Kemudian ada saran dalam menjalankan usaha penjualan buah impor yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga stabilitas pasokan buah impor yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan buah impor. Sekian presentasi dari proposal toko buah impor MyFruit. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah-salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Kemudian jika ada sumur di ladang boleh kita menumpah mandi. Jika ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.